Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Agustina dari Prodi Pendidikan Kimia Undikma semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pencemaran udara. Nah, udara itu apa sih? Jadi udara itu adalah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi kehidupan manusia. Udara ini merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara, dan lingkungan sekitarnya. Nah, komposisi udara. Komposisi utama dari udara itu adalah nitrogen, yaitu 78,9%, kemudian oksigen 20,94%, sedangkan komponen udara dalam jumlah sedikit yaitu argon 9,34 kali 10 pangkat min 1%, karbon dioksida 3 kali 10 pangkat min 2%, dan komponen dalam jumlah sangat sedikit itu meliputi neon, helium, metana, kripton, xenon, hidrogen, karbon oksida, nitrogen oksida, ozon, NO2, amoniak, dan SO2. Yang kedua adalah pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pencemaran secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran secara langsung ini adalah pencemaran yang langsung berdampak pada makhluk hidup. Contohnya itu adalah asap motor, asap rokok, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak langsung, terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi di udara, air maupun tanah. Yang ketiga, tanda-tanda suatu daerah mengalami pencemaran udara. Terhalangnya pandangan mata oleh karena adanya partikel bahan pencemar udara. Kemudian muncul bau yang tercium di seluruh daerah. Terdapat kabut atau smog yang menyelimuti udara. Yang keempat itu cuaca yang redup. Terakhir itu adanya terdapatnya partikel bahan pencemar. Yang keempat, parameter kimia. Jadi parameter ini merupakan ukuran yang seluruh populasi penelitian yang harus diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Keterangan informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Nah, yang pertama di sini parameter gas. Ada belerang dioksida, karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, ozon, dan lain sebagainya. Yang kedua, parameter partikel. Di sini ada dust, debu, palm, asap, smoke, kabut, mist. Jadi mist ini merupakan partikel zat yang melayang-layang di udara dengan diameter lebih besar dari 100 mikron. Kemudian fog. Nah, fog ini terjadi akibat kondensasi uap air di udara. Kemudian dampak pencemaran udara. Yang pertama, dampak pencemaran udara pada manusia. Dampak pencemaran udara oleh gas karbon dioksida CO2, yaitu keracunan karbon dioksida dapat menimbulkan jumlah kematian bayi dan kerusakan otak. Masuknya gas CO2 ke dalam alveoli paru-paru menyebabkan gangguan pada fungsi darah. Yang kedua, dampak pencemar nitrogen oksida. Racun gas ini pada konsentrasi tinggi menyebabkan gangguan pada saraf sehingga menimbulkan kejang-kejang bila keracunan terus berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. Kemudian belerang oksida. Nah, belerang oksida ini dapat menyebabkan peradangan yang hebat pada selaput lendir yang diikuti oleh kelumpuhan sistem pernapasan, kerusakan dinding epitelium, dan pada akhirnya diikuti oleh kematian. Kemudian hidrokarbon HC, polisilik automatik hidrokarbon PAH ini dapat merangsang sel kanker dan bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan iritasi pada membran mukosa dan menimbulkan infeksi paru-paru bila terhisap. Dampak pencemaran partikel. Nah, dampak pencemaran partikel udara ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atas atau pneumokoniosis. Yang kedua, pencemaran udara pada lingkungan. Nah, bahan polutan yang bersifat asam akan menyebabkan terjadinya hujan asam.
Hujan asam memberikan dampak negatif berupa area yang bersifat asam, karena lingkungan kemasukan ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat H2SO4 atau asam nitrat HNO3. Bahan polutan udara yang potensial untuk membentuk asam ini adalah SO2, ini dia menjadi H2SO4, kemudian NO2 menjadi HNO3, dan NH3 menjadi HNO3. Hujan asam mempunyai dua efek yang berbeda, efek langsung dan tidak langsung. Efek langsungnya itu adalah kerusakan bangunan dan vegetasi serta adanya komponen asam yang bereaksi dengan mineral dan tanah. Contohnya kerusakan cat jendela pada bangunan. Kemudian yang tidak langsung ini adalah perubahan struktur tanah yang berakibat pada kerusakan biota, pencucian atau hilangnya nutrien kation K+ dan Mg+ dari tanah. Sekian dan terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.